Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di Pastoral Note minggu ini. Apakah Anda pernah khawatir ataukah Anda dalam kekhawatiran? Khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi atau yang belum pasti. Kita mungkin akan menjawab, ya namanya orang hidup pasti kita pernah merasakan kekhawatiran, atau namanya orang hidup juga pasti ada yang kita khawatirkan. Kita khawatir tentang masa depan kita. Kita khawatir tentang bagaimana pekerjaan kita. Kita khawatir bagaimana usaha kita. Kita juga khawatir bagaimana anak-anak kita akan berhasil atau tidak. Kita khawatir bagaimana masa tua kita nanti. Kita khawatir bagaimana kalau kita ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Kita khawatir bagaimana kalau kita tidak memiliki apa-apa. Suatu saat mungkin kita khawatir akan kehidupan di masa mendatang. Banyak hal, banyak alasan yang bisa membuat kita khawatir. Ada satu survei yang dilakukan oleh Beneden Health di Inggris. Mereka meneliti berapa banyak waktu yang orang habiskan untuk khawatir selama hidupnya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara akan terkejut mendengarnya. Mereka menuliskan setiap minggu kita menghabiskan 14,31 jam untuk khawatir. Yaitu sama dengan 744 jam kekhawatiran setiap tahunnya. Dan kalau kita rata-rata umur hidup kita 60 tahun, kita akan menghabiskan 45.243 jam kekhawatiran seumur hidup. Artinya dalam 5,2 tahun hidup kita diliputi oleh rasa khawatir atau kita merasakan kekhawatiran dalam hidup ini. Nggak heran ya, makanya kita sulit untuk tidur, kita sulit untuk mengerjakan yang lainnya karena kekhawatiran itu seperti beban dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan yang kita percayai, Alkitab yang kita percayai itu memberikan catatan bagaimana ketika kita diliputi oleh kekhawatiran, ketika kita merasa khawatir dalam hidup ini. Kita memiliki firman Tuhan yang memiliki jawaban bagi kita kalau kita merasa khawatir, kalau kekhawatiran itu melanda hidup kita. Salah satunya ada dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Disebutkan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia yang memelihara kamu. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kamu khawatir, karena Ia peduli kepadamu. Ada di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikan kamu. Puji Tuhan, kita punya Allah yang mempedulikan kita. Mempunyai Allah yang tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Dalam firman Tuhan banyak ayat mencatat tentang kekhawatiran. Dan puji Tuhan, Allah memahami apa yang kita rasakan. Allah memahami apa yang kita hadapi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ketika kita merasakan kekhawatiran dan kekhawatiran itu menguasai kita, kekhawatiran itu akhirnya membuat kita seolah-olah kita tidak memiliki Tuhan. Kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan. Kita seringkali akhirnya membuat keputusan-keputusan sendiri. Akhirnya kita membuat jalan pintas untuk mengatasi masalah kita sendiri tanpa kita berdoa, tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang sebelumnya di ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati.
kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di depan. Kita tidak bisa menampung semua kekhawatiran kita dengan semua masalah yang ada di dalam hidup kita ini. Kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan. Jadi kita harus merendahkan hati. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Ada banyak hal yang membuat aku khawatir dalam hidup ini. Katakan bahwa Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Ada banyak hal yang tidak mampu aku lakukan, yang membuat aku khawatir. Kekhawatiran kita seringkali membuat kita mengambil keputusan dan jalan pintas. Bahkan apa yang kita lakukan itu seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, ketika kita khawatir akan kesehatan kita, ada sakit yang mungkin kita tidak, yang kita alami, yang mungkin kita rasakan begitu menekan, begitu menderita dalam badan kita. Kemudian kita mau ambil jalan pintas. Lebih baik saya mengikuti saran dari teman saya, saran dari saudara saya. Saya datang kepada orang-orang yang tampaknya punya kekuatan lain, punya kemampuan lain untuk bisa mengobati sakit kita. Dengan ilmu-ilmu, kuasa-kuasa gelap yang mereka pakai, yang seolah-olah membuat kita sembuh. Atau mungkin kita mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita dengan cara-cara yang tidak benar. Karena apa? Karena kita khawatir bagaimana dengan penghidupan saya, bagaimana dengan penghidupan anak-anak. Lebih baik saya mengambil jalan pintas saja, meskipun itu tidak sesuai firman Tuhan. Kekhawatiran yang menguasai kita membuat kita melakukan dosa-dosa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kekhawatiran juga memudarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran yang menguasai kita memudarkan iman kita, memudarkan kepercayaan kita bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Karena apa? Karena pikiran kita sudah dikuasai, hati kita sudah dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kalau tidak, iblis, di ayat selanjutnya dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia mencari celah di mana ketika iman kita lemah, di mana kepercayaan kita kepada Tuhan mulai pudar, dia mengambil kesempatan untuk mempengaruhi kita, untuk menguasai hidup kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iblis mencari waktu yang tepat ketika kita goyah, ketika kepercayaan kita luntur, untuk kemudian mengalihkan kepercayaan kita kepada hal-hal di luar Tuhan, pada hal-hal di kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, yang membuat kita jatuh di dalam dosa, yang membuat kita semakin terpuruk. Iblis tidak benar-benar membantu kita. Iblis hanya tampaknya saja memberi jalan buat kita. Tetapi ketika kita mengikut dia, kita ada dalam satu kondisi yang tidak benar-benar mendapatkan solusi. Kita justru malah terperangkap di dalam tipu daya iblis. Jadi jangan sampai kita terlena dengan semua hal yang membuat kita khawatir dan kita lupa akan kuasa Tuhan. Di ayat yang berikutnya, di ayat 10 dikatakan, di ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Tetapi iman yang teguh tidak bisa
tiba-tiba ada hadir. Iman yang teguh harus dibangun dengan hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Iman yang teguh dibangun dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, meskipun hari ini kita tidak mengalami tantangan yang begitu berat, meskipun hari ini kita tidak mengalami pergumulan yang begitu berat, tetapi jangan lupa untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman Tuhan yang harus kita baca, yang harus kita dengar. Karena melalui firman itu, melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita punya iman yang teguh. Sehingga ketika kekhawatiran itu datang, ketika kekhawatiran, kecemasan hidup ini melanda hidup kita bisa melawan itu. Dengan iman yang teguh, kita melawan iblis yang berjaga-jaga untuk masuk, mencari celah, untuk menguasai kita. Kita bisa lawan itu. Firman Tuhan berkata, lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi miliki iman yang teguh dengan firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dikatakan begini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita bisa memadamkan semua serangan-serangan iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Jangan lupa, teruslah berharap, teruslah beriman kepada Tuhan. Tetap teguh di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika terus berharap kepada Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita miliki itu tidak sia-sia. Karena kita mengandalkan, kita menyerahkan iman kita kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi, kalau kita bertanya, bisakah kita percaya kepada Tuhan? Mengapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan? Mengapa kita tidak bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia memperdulikan hidupmu. Tuhan memperdulikan hidup kita. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya karena Dia mengasihi kita. Dia berkorban segalanya karena Dia mengasihi kita. Jadi mengapa kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Dia satu pribadi yang sangat memperdulikan kita. Dia mengenal kita, Dia mengenal kekhawatiran kita. Dan Dia yang sanggup menjawab semua kekhawatiran kita. Dia yang sanggup menolong kita, mengatasi semua kekhawatiran kita. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang memperdulikan. Jadi jangan ragu. Jangan ragu untuk menyerahkan kekhawatiranmu. Dan jangan terlena dengan semua kekhawatiran yang ada yang bisa membuat kita menjadi takut dalam hidup ini. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di Pastor Lanut berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.